warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Noktaviana dengan NIM akhir 113 dari kelas pendidikan Fisika D 2023. Untuk yaitu setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Jawaban dari pertanyaan tersebut, peran pertama yang sudah saya lakukan yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Cara ini saya lakukan dengan rajin belajar dan mengikuti perkuliahan dengan tekun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan saya. Aktif mengikuti seminar, workshop, dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan saya, mempelajari sejarah dan budaya bangsa Indonesia untuk memahami identitas dan jati diri bangsa. Peran yang kedua yaitu berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selalu aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Menjadi relawan di berbagai kegiatan sosial seperti mengajar anak-anak di komunitas belajar, membantu korban bencana alam dan membersihkan lingkungan, serta mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat untuk membantu pembangunan desa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peran yang ketiga yaitu dengan menjaga kebersihan dan lingkungan, selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan kampus dan tempat tinggal, berpartisipasi dalam kegiatan membersihkan lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Peran yang keempat yaitu menghormati perbedaan dan menjaga toleransi, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya antara sesama mahasiswa dan masyarakat, serta menjaga toleransi dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Peran yang kelima yaitu mengikuti organisasi kemahasiswaan, mengikuti organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan kepedulian terhadap bangsa dan negara, mengikuti kegiatan seminar tentang isu-isu nasional dan internasional. Peran yang keenam yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Peran yang ketujuh, membayar pajak dan menjalankan kewajiban warga negara, membayar pajak dengan tertib untuk membantu pembangunan negara dan mengikuti pemilihan umum. Peran ke-8 atau yang terakhir yaitu dengan membela kehormatan bangsa dan negara. Siap membela kehormatan bangsa dan negara dari ancaman luar dan dalam negeri dan menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Meskipun masih banyak yang harus saya pelajari dan lakukan, saya yakin bahwa setiap usaha kecil yang saya lakukan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Semangat nasionalisme tidak hanya ditunjukkan dengan cara-cara besar, tetapi juga dengan tindakan yang kecil yang dilakukan dengan penuh dedikasi dan rasa cinta tanah air. Hal kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun jujur. Coba jelaskan, A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? B. Apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Jawaban dari soal tersebut, A. Berdaulat. Berdaulat berarti memiliki kekuasaan tertinggi dan bebas dari campur tangan pihak. Dalam konteks negara, kedaulatan berarti 1. Kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Negara berdaulat bebas menentukan politik luar negeri, ekonomi, dan sosialnya tanpa campur tangan dari negara lain. Kedua, kebebasan untuk menjalin hubungan internasional. Negara berdaulat bebas menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara lain. Ketiga, kewenangan untuk menegakkan hukum di wilayahnya. Negara berdaulat memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan hukum di wilayahnya. Fungsi pengakuan negara lain. Pengakuan dari negara lain memiliki beberapa fungsi penting bagi suatu negara, antara lain 1. Legitimasi. Pengakuan dari negara lain memberikan legitimasi atau keabsahan bagi keberadaan suatu negara. 2. Keamanan. Pengakuan dari negara lain membantu melindungi negara baru dari intervensi dan agresi dari negara lain. 3. Kerjasama. Pengakuan dari negara lain memungkinkan negara baru untuk menjalin hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara lain. Keempat, akses ke organisasi internasional. Pengakuan dari negara lain memungkinkan negara baru untuk bergabung dengan organisasi internasional seperti PBB.
Kesimpulan dari soal tersebut, meskipun syarat utama terbentuknya negara adalah wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, pengakuan dari negara lain memiliki fungsi penting dalam memperkuat legitimasi, keamanan, kerjasama, dan akses ke organisasi internasional bagi suatu negara. Yaitu soal nomor 3, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jawaban dari soal tersebut yaitu pihak yang berwenang memiliki konstitusi di suatu negara dan berbeda-beda tergantung pada sistem politik negara tersebut. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, Majelis Konstituante, sebuah badan khusus yang dibentuk untuk merumuskan konstitusi. Contohnya Majelis Konstitusi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 1955. Kedua, parlemen. Badan legislatif suatu negara dapat berwenang untuk membuat atau mengubah konstitusi. Contohnya parlemen di Inggris. 3. Referendum. Rakyat suatu negara dapat memberikan suara secara langsung untuk menentukan isi konstitusi. Contohnya referendum di Swiss. 4. Pemerintahan. Dalam beberapa kasus, pemerintahan suatu negara dapat membuat atau mengubah konstitusi tanpa melalui proses demokrasi. Contohnya di negara-negara otoriter. Apabila konstitusi suatu negara sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka konstitusi tersebut perlu diperbaiki. Berikut beberapa cara untuk memperbaikinya. Yang pertama, dengan amandemen. Amandemen merupakan melakukan perubahan atau penambahan pada konstitusi yang sudah ada. Amandemen biasanya dilakukan melalui proses legislatif yang melibatkan parlemen. Kedua, menetapkan konstitusi baru. Membuat konstitusi yang baru secara keseluruhan. Hal ini biasanya dilakukan melalui proses yang lebih kompleks seperti referendum atau majelis konstituante. Jadi dapat kita simpulkan dari soal tersebut bahwa pihak yang berwenang membuat konstitusi dan cara memperbaikinya dapat berbeda-beda tergantung pada sistem politik negara tersebut. Memperbaiki konstitusi baru dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan Soal nomor 4, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus untuk dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Jawaban dari soal nomor 4 yaitu hak dan kewajiban bisa kita ibaratkan dengan dua sisi mata uang, di mana hak adalah sesuatu yang dapat dituntut oleh warga negara dari negara. Hak ini meliputi hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara untuk negara. Kewajiban ini meliputi kewajiban untuk taat hukum, membayar pajak, dan bela negara. Konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban adalah bahwa keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Warga negara tidak dapat hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, negara juga tidak dapat hanya menuntut kewajiban dari warganya tanpa memberikan hak-haknya. Hubungan antara negara dan warga negara dapat diibaratkan sebagai hubungan simbiosis mutualisme, di mana kedua pihak saling menguntungkan. Negara memberikan hak-hak kepada warganya, dan sebagai imbalannya, warga negara menjalankan kewajibannya kepada negara. Seperti contoh pada penerapan 1, seorang warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai imbalannya, ia memiliki kewajiban untuk belajar dengan tekun dan taat pada peraturan sekolah. Kedua, seorang warga negara memiliki hak untuk bekerja. Sebagai imbalannya, ia memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan bekerja dengan baik. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Sebagai imbalannya, warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara jika diserang. Jadi dapat disimpulkan bahwa memahami hak dan kewajiban secara seimbang dan saling berkait adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis
antara negara dan warga negara. Hal yang terakhir yaitu agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ide yang pertama yaitu pendidikan hukum sejak dini. Mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam kurikulum sekolah, yaitu murid diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, konsep dasar hukum dan pentingnya penegakan hukum. Menyelenggarakan seminar dan workshop dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Membuat konten edukasi yang menarik, yaitu dengan cara menyebarkan informasi tentang hukum melalui media sosial, video animasi, dan platform digital lainnya. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Membentuk kelompok sadar hukum, Pokdarwis, yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Mendorong masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum dengan memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelapor. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum. Yang ketiga yaitu memberikan teladan dan penegakan hukum yang tegas. Aparat penegak hukum harus menunjukkan sikap yang profesional dan berintegritas, yaitu menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menerapkan hukum secara tegas dan adil, memberikan sanksi yang setimpal bagi pelanggar hukum tanpa pandang bulu. Memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam penegakan hukum, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari soal tersebut yaitu menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, yaitu dengan pendidikan hukum yang komprehensif, partisipasi masyarakat yang aktif, dan penegakan hukum yang tegas dan adil. Diharapkan kesadaran hukum di Indonesia dapat meningkat dan penegakan hukum dapat berjalan optimal.